Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika pagi-pagi hari kita mengutamakan Tuhan, maka di dalam kita memprioritaskan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus Yesus yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Diberkatilah orang yang bersungguh-sungguh mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebab firman-Nya adalah hidup yang membawa pada kekekalan. Dalam nama Yesus Tuhan, pengurapan-Mu yang mengajarkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan damai sejahtera-Mu mengalir atas kehidupan kami. Saat kami mendengarkan kebenaran-Mu, kami percaya kami dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan untuk melakukan apa yang benar di mata. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan yang kita akan belajar tentang bagaimana Yesus memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Beberapa kali di dalam Injil Matius, Markus maupun Injil Lukas, bahkan di Injil Yohanes, pasal yang pasal yang keempat, saudara, kita melihat bahwa Yohanes terus memberikan kesaksian bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah dia yang datang yang jauh lebih besar daripada dia. Kesaksian manusia tidak lebih hebat daripada bagaimana Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ketika kita pernah belajar bahwa ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat itu menanyakan siapa Yesus itu sebenarnya, dia tidak mau mengatakannya. Tetapi pada satu momen tertentu, Yesus sendiri menjelaskan tentang siapa dia yang sesungguhnya. Tetapi orang-orang yang akan percaya hanya orang-orang yang menerima dia sebagai utusan Tuhan. Orang yang tidak menerima Yesus, mereka hanya diberitahukan perumpamaan. Tetapi ada satu ketika, kita kemarin sudah belajar tentang penyembuhan di kolam Bethesda, dan orang-orang mempertanyakan Yesus. Dan di pasal yang selanjutnya, di pasal yang kelima ini kita melihat dan membaca ternyata Yesus sendiri menjelaskan tentang siapa dirinya sesungguhnya. Kalau orang Farisi pernah bertanya, apakah kuasa yang kau lakukan itu berasal dari Allah, dari sorga atau tidak, dia tidak mau menjelaskannya. Tapi ada satu momen tertentu ternyata dia menjelaskan. Yesus menjelaskan, menyaksikan dirinya sendiri tentang siapa dia sebagai Kristus, sebagai utusan Tuhan. Mari saudara kita baca bersama-sama di dalam pasal yang kelima. Ini cukup panjang, ayat 19 hingga ayat yang ke-47. Perhatikan dengan seksama bagaimana Yesus ketika dia masih hidup di dalam pelayanannya selama 3 tahun setengah, dia sudah menjelaskan siapa dia sesungguhnya, tetapi orang-orang tidak percaya. Itu disampaikan kepada orang-orang yang mempertanyakan dia setelah dia melakukan penyembuhan di kolam Bethesda. Begini katanya, maka Yesus menjawab mereka. Mereka itu yang mempertanyakan kesembuhan dari seorang yang sembuh di kolam Bethesda yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Ternyata dia menjelaskan kepada mereka tentang siapa dia, bagaimana hubungannya dengan Bapa, kuasa dari tempat yang mana yang dia miliki, dan otoritas apa yang dia miliki sebagai Kristus, Mesias, utusan Tuhan. Dan dia bukan pribadi yang berbeda dengan Bapa. Dia adalah pribadi yang menyatakan Bapa itu sendiri. Karena Yesus, Bapa dan Roh Kudus, dia adalah pribadi yang satu dan sama. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri adalah yang pertama, dia memberi kesaksian di dalam ayat yang ke-19 bahwa pekerjaan yang dia lakukan pada saat dia melayani bukan dia mengunjungi orang-orang yang sakit atau penjara. Pekerjaan yang dia lakukan itu adalah dari Bapa yang mengerjakannya dan dikerjakannya di dalam Kristus, dan anak tidak akan menyatakan kalau tidak terlebih dahulu Bapa mengerjakannya. Jikalau orang-orang yang mempertanyakan kesembuhan dari orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda itu, mempertanyakan ini pekerjaan siapa? Yesus memberi kesaksian itu adalah pekerjaan Yahweh, Bapa Surgawi, dikerjakan melalui anak. Bapa mengasihi anak, ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Jangankan menyembuhkan orang yang 38 tahun, dia menyembuhkan seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia membangkitkan anak Yairus. Dia menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Dia menyembuhkan mertua dari Petrus yang sakit demam. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan apa lagi, saudara? Dia berjalan di atas air. Dia memberkati 5 roti dan 2 ikan. Dan menyisakan 12 bak. Saudara, pekerjaan yang dia lakukan, yang dia tunjukkan di kolam Bethesda itu, yang mereka saksikan, ini orang 38 tahun sakit, tapi dia bisa sembuh oleh karena Kristus. Jangan heran, karena bahkan ada pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan itu yang mereka akan saksikan. Saudara, kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Yang pertama, pekerjaan yang dia lakukan, itu pekerjaan yang dia deklarasikan. Itu dari kuasa Bapa Surgawi. Ayat ke-21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dia dikehendakinya. Saudara, membangkitkan orang mati. Bahkan sebelum Yesus bangkit dari maut pada hari yang ketiga, dia sudah mengerjakan itu pada waktu pelayanannya 3,5 tahun. Pada siapa? Lazarus. Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak. Saudaraku yang diberkati, Yesus memberi kesaksian bahwa dia sanggup membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Menghidupkannya betul-betul menjadi hidup. Kesaksian Yesus yang kedua, bahwa kebangkitan mati dan menghidupkannya itu hal yang dikerjakan Bapa, dan hal itu dinyatakan juga Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus menyatakan Bapa di dunia. Orang-orang Farisi tidak disingkapkan perkara ini. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang tidak percaya, mereka diberitahukan perumpamaan. Tetapi penyataan tentang keilahian Yesus Kristus, yang mana dia benar adalah utusan Bapa, dia nyatakan kepada orang-orang yang mau mendengarkan Injil dan percaya. Membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Jadi ketika Yesus memberikan kesaksian di pasal yang kelima ini, dia memberikan kaitan antara dia dengan Bapa. Dia memberi keterkaitan antara apa pekerjaan Bapa dan pekerjaan Bapa yang dinyatakan lewat dia. Bangkitkan orang mati dan menghidupkan. Yang ketiga, kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang dia. Jadi saudaraku yang diberkati, Bapa tidak melakukan penghakiman, bukan berarti Bapa tidak mampu menghakimi, tapi Bapa berkuasa untuk menghakimi, tapi otoritas itu diberikan kepada anak. Karena mereka melihat figur anak, figur Yesus yang pernah menjadi 100% manusia, 100% Allah, dan pribadi yang akan menyatakan penghakiman di akhir zaman, saudara. Jadi hubungan Bapa dengan Kristus adalah penghakiman itu diserahkan kepada Yesus. Tidak ada yang Yesus tutup-tutupi tentang kebenaran ini. Hanya saja
Pada masa itu, orang-orang tidak mempercayai dia. Yang ketiga, saudara, Yesus memberi kesaksian tentang dirinya sendiri bahwa otoritas untuk memberikan penghakiman itu diberikan Bapa kepada Anak, kepada Kristus, pribadi yang sama, tetapi di dalam wujud Anak, supaya setiap orang bisa melihat pribadinya, yaitu dalam Kristus. Siapa menghormati Anak, berarti dia menghormati Bapa di surga. Ketika otoritas itu sudah diberikan kepada Kristus, maka yang kita lihat Bapa seutuhnya ada di dalam Kristus. Sebagaimana engkau memberikan penghormatan kepada Kristus, berarti engkau memberi penghormatan kepada Bapa yang tidak engkau lihat dengan mata jasmani. Itu sebabnya saudara, perkataan ini perlu kita resapi dengan baik. Barang siapa menghormati Kristus, barang siapa percaya Kristus, dia beroleh hidup yang kekal. Jelas tertulis di dalam ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yang keempat, saudara, ini berbicara tentang ketika otoritas itu diberikan kepada Kristus Yesus, barang siapa mendengar perkataan Kristus, percaya kepada Dia, ia mempunyai hidup yang kekal. Hubungan antara Bapa dengan Kristus jelas dinyatakan di sini. Kalau engkau selama ini menyembah Yahweh di Gunung Sinai dengan api yang bernyala-nyala, yang engkau ketahui telah melakukan 10 tulah dan kemudian melakukan perkara-perkara ajaib, padang gurun, tanah Kanaan, yang telah mengalahkan bangsa-bangsa Filistin, Aram, Amalek, dan lain sebagainya. Bapa yang kamu kenal dari nenek moyang kamu yang begitu luar biasanya, yang kamu percayai setiap perkataan firman-Nya, sekarang firman-Nya itu berotoritas dalam perkataan Kristus. Barang siapa percaya kepada perkataan Kristus, dia yang diutus oleh Bapa, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, hubungan antara Bapa dengan Kristus dinyatakan dengan sebenar-benarnya, seterang-terangnya di dalam Yohanes 5 ayat 19 hingga ayat 47 ini. Hubungan Bapa dengan Kristus, perkataan Bapa, perkataan adalah satu. Inilah hubungan satu ketritunggalan yang tidak bisa lepas sama sekali ketika orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi yang percaya kepada Allah yang tidak mereka lihat, hanya dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang dinyatakan. Perkataan itu mereka akan dengar dari mulut Yesus. Dan itu adalah perkataan ketritunggalan Tuhan betul-betul dinyatakan di dalam pasal 5 ayat 19 hingga ayat 47 ini, bahwa hubungan Bapa dengan Kristus adalah satu. Perkataan Kristus adalah perkataan Bapa, dan barang siapa percaya kepada perkataannya, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Saudara, mendengarkan ayat 24 ini mengingatkan kita, mempercayai firman itu sama dengan memelihara hidup yang kekal. Mempercayai perkataan Tuhan sama sedang menempatkan diri di dalam otoritas kehidupan kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dengan saudara mempercayai firman, posisi saudara telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika engkau percaya kepadanya, engkau sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perpindahan ini terjadi oleh karena percayamu kepada perkataan firman. Saudara, kesaksian Yesus yang keempat, bahwa perkataan yang Dia katakan itu adalah perkataan Bapa yang membawa kepada hidup. Ayat 25 jelas mengatakan, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Hari ini juga orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan otoritas yang penuh dengan kuasa dari firman yang memimpin pada hidup. Itulah sekarang kita harus banyak-banyak mendengar firman Tuhan.
Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan anak yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Hidup di sini adalah ruah. Hidup di sini adalah spirit yang membawa pada kehidupan yang tidak akan pernah binasa, yang tidak pernah akan dikalahkan oleh maut. Sebab Bapa mempunyai hidupnya sendiri dan dia adalah terang itu sendiri. Dia adalah hidup dan dan hidup itu ada di dalam anak. Saudara, penyataan yang kelima bahwa Yesus itu hidup dan hidup itu adalah sesuatu yang dia akan berikan bagi kita. Sehingga hidup kekal itu menjadi bagian kita. Saudara pernah melihat orang mati, putus nafas, bagaimanapun saudara mau menghidupkannya tidak akan bisa. Karena hidup itu anugerah. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Saudaraku yang diberkati, hidup bukan sesuatu yang saudara bisa beli. Hidup bukan sesuatu yang saudara bisa adakan dengan begitu saja. Ibarat handphone, kalau tidak ada baterai pasti mati. Manusia juga kalau tidak diberi hidup, mati saudara. Saudara pernah melihat orang mati terbujur kaku, dingin, tidak bergerak karena tidak ada hidup di dalamnya. Saudara, bagaimana saudara mendefinisikan hidup? Dokter bisa mendiagnosa dan mendeklarasikan orang ini sudah meninggal pada jam sekian hingga sekian. Tapi bagaimana dia mendatangkan hidup di dalam orang itu? Tidak akan pernah bisa. Karena hidup itu adalah pemberian dari Allah. Bapa mempunyai hidup, hayat di dalam dirinya sendiri. Sesuatu motor penggerak di dalam diri manusia. Manusia bisa berpikir, manusia bisa merancang bangun sebuah bangunan. Kalau dia hidup, selama dia mati, dia tidak ada. Bapak Ibu Saudara, jangan menyepelekan arti hidup. Sebab oleh karena hidup, manusia dibedakan menjadi nyawa dan juga benda mati. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri dan itu ada di dalam diri anak. Dan hidup yang diberikan bukan seperti hidup yang ada di dunia ini sehingga saudara dan saya bisa berkata-kata, mendengar, berpikir, merancang bangun dan lain sebagainya di dalam suatu tubuh yang bergerak. Tapi hidup yang Tuhan berikan adalah hidup yang lebih daripada itu, yang memiliki nilai kekekalan. Bisa saudara beli kehidupan? Bisa saudara beli nyawa? Bisa saudara membeli apa yang menggerakkan seseorang? Listrik. Ya, kalau orang mati dikejut jantungnya, itu nyawanya bisa balik lagi. Tapi itu hanya satu energi untuk memancing jantungnya memompa lagi. Tapi kalau Tuhan sudah katakan, kamu hari ini, kamu menimbun harta, dan sesudah itu besok nyawamu diambil daripadamu, saudara tidak bisa mengembalikan nyawa seseorang. Lazarus tidak mati 4 hari. Begitu nyawanya dikembalikan, dia kembali. Ingat saudara, kehidupan adalah anugerah diberikan kepada barang siapa ia kehendaki. Di hidup itu, buat manusia itu bisa bergerak seperti itu. Makanya jangan pakai kehidupan itu sesuatu yang engkau rancangkan untuk kehendak dan keinginanmu sendiri. Hidup yang Tuhan berikan, hendaklah kita kembalikan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena hidup itu pemberian, nafas, pemberian, ruah, pemberian, nefes, itu pemberian. Saudara, dunamis, Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu pemberian. Dilakukan dan dikerjakan di tubuh kita untuk apa? Mari kita kembalikan untuk Tuhan. Yesus sudah menyatakan 5 keilahian, kesaksiannya, hubungannya antara Bapa. Dia adalah Bapa, juga Putra, dan Roh Kudus di dalam Tritunggal yang satu. Yang dikerjakan oleh satu Allah Yahweh. Ayat 29, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil
Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Dia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau ketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Saudara, perhatikan ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. 2 atau 3 orang saksi, maka perkara itu. Sebabnya, kesaksian Yesus yang tadi sudah kita bacakan tentang 5 kesaksian Yesus tentang hubungannya dengan Bapa, tentang keilahian dan otoritas yang dia miliki. Dia tidak bersaksi sendiri. Dia diberikan kesaksian juga yang didukung oleh kesaksian Yohanes. Yohanes adalah manusia. Dia katakan manusia kesaksian itu sebenarnya tidak perlu. Tapi kenapa kesaksian Yohanes itu menjadi salah satu dari 2 orang? Supaya sah. Karena firman Tuhan berkata juga 2 atau 3 orang saksi, maka perkara itu menjadi sah. Kesaksian yang pertama adalah kesaksian Yesus. Kesaksian kedua adalah kesaksian Yohanes. Kesaksian yang ketiga adalah dari pekerjaan sendiri yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara, di dalam satu perkara, ketika perkara yang diperhadapkan untuk perkara pidana, saudara, itu yang menjadi sah seorang mendapat hukum kalau dia ada motif dan 2 alat bukti. 2 alat bukti itu saja sudah cukup untuk menegakkan satu dakwaan kepada seorang yang melakukan kejahatan. Sedangkan Yesus, saudara bisa mengukur dari firman Tuhan berapa banyak alat bukti yang menunjukkan bahwa dia betul-betul adalah Tuhan. Dia membangkitkan dan menghidupkan orang mati. Itu dia lakukan. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Itu dia lakukan. Dan dia, firman-Nya itu berkuasa. Itu dia lakukan, saudara. Dan saudaraku yang diberkati, bahwa dia memiliki hidup di dalam dirinya. Itu benar-benar ada. Karena dia benar-benar bangkit. Saudara, dan dia menghakimi orang hidup dan yang mati. Itu terjadi di akhir dunia. Kesaksian tentang siapa Yesus yang kita baca di Yohanes 5 ini lebih dari 3. Yaitu dia bersaksi tentang dirinya sendiri, Yohanes bersaksi tentang dia, dan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan selama dia hidup. Bersaksi tentang dia adalah Mesias. Ayat yang ke-39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu beri kesaksian tentang, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Kalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Dan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Itu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah orang yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab sekalipun engkau menyelidiki kitab suci, tapi kalau engkau tidak ada kasih Allah di dalam dirimu,
Dan kalau engkau tidak menghormati Bapa, dan kalau engkau tidak percaya, maka engkau tidak akan memperoleh hidup. Saya akan simpulkan kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri yang menunjukkan hubungannya dengan Bapa di surga. Yang pertama, dia mengerjakan pekerjaan dari Bapa surgawi. Yang kedua, dia membangkitkan dan juga menghidupkan. Dia juga yang ketiga, menghakimi orang hidup dan yang mati. Itu yang diberikan otoritas Bapa kepada Kristus. Yang keempat, perkataan firman di dalam Kristus itu memiliki kuasa. Kita harus mentaatinya. Sebab barang siapa percaya kepada firman yang disampaikannya, ia sudah berpindah dari maut kepada hidup. Nah, saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, yang kelima, di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Bagaimana Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, demikian pula. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sebab apa yang dia nyatakan, hubungannya dengan Bapa, dia dengan Bapa adalah satu yang dikerjakan oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Ketritunggalan Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak dapat kita sangkal bahwa dia adalah satu yang mengerjakan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu yang membuat kami percaya tidak ada alasan untuk menolak kemesiasan dari Yesus yang dituntut, yang diurapi, dan Engkau adalah Bapa itu sendiri. Karena apa yang Engkau kerjakan, itu yang dikerjakan oleh Bapa di surga. Bapa di surga yang sudah menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang baik lewat Yesus Kristus yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Di dalam Engkau ada hidup, dan hidup yang membawa pada kekekalan. Yesus akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Barang siapa percaya kepada firman perkataannya, sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Itu sebabnya Bapa di surga, kami mengangkat tangan pada pagi hari ini. Diberkatilah orang yang percaya kepada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan memberi hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan. Hidup di dalam kekekalan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan percayalah kepada Tuhan. Aku percayakan Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percayakan Roh Kudus. Aku percaya akan Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang akan menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gerejanya yang kudus dan am. Diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan dan percaya akan kuasa kebangkitan yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Yang akan menghidupkan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Orang-orang yang akan dibangkitkan memerintah bagai saleh-saleh naik ke surga dan juga menjadi pemerintah bersama Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kami mau deklarasikan, Kau tidak berkuasa atas kami. Karena nama Yesus adalah nama yang memberikan keselamatan. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Kepadamu kami berlari, kami beroleh. Terima kasih. Ya. Kehidupan kekal menjadi bagian kami. Karena di dalam Engkau ada hidup. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Memberkati jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Kami sudah hidup berpindah daripada maut. Di dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Saudara percayalah bahwa hari ini segala sakit penyakit diambil. Dalam beban-beban masalahmu ada jalan keluar. Kalau engkau memiliki satu masalah yang tidak terselesaikan, katakan, aku percaya. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara, tetap hidup di dalam. Shalom and God bless you.